Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, kiranya dimanapun kita berada kita senantiasa merasakan berkat dan juga anugerah yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Ada sebuah cerita tentang seorang anak kecil yang berumur sekitar 8 tahun bersama dengan ayahnya. Selama beberapa tahun ia pergi ke sekolah dengan diantar oleh ayahnya melalui jalan yang sama setiap harinya. Akan tetapi di suatu ketika ada hari di mana ia tidak melewati jalan yang sama untuk menuju ke sekolahnya. Awal-awal ia mulai merasa asing dengan jalannya. Kemudian lama-lama mulai gelisah. Lalu ketika melihat jalannya berbatu, merasakan goncangan yang cukup hebat ketika melalui jalan tersebut, mulai khawatirlah ia. Memang jalan tersebut berbeda dengan jalan yang biasanya ia lalui. Jalannya lebih jauh. Kemudian kondisi jalannya lebih banyak batunya, banyak lubangnya, banyak polisi tidurnya, sehingga guncangan-guncangan seringkali terjadi ketika ia harus melewati jalan tersebut. Berbeda dengan jalan yang biasa ia lalui. Dengan kondisi jalan yang seperti itu, dengan perasaan yang cemas, khawatir, takut, kalau ayahnya tidak mengantarkan dia ke sekolahnya, maka anak ini pun protes terhadap ayahnya. Ia mengeluh, mengapa mereka harus melalui jalan yang berbatu? Mengapa mereka harus melalui jalan yang lebih jelek daripada jalan-jalan yang biasanya? Ia mengeluh, ia protes terhadap ayahnya. Semakin lama, anak ini semakin merasa tidak nyaman. Semakin lama ia merasa khawatir, ia merasa gelisah, ia merasa ketakutan, dan semakin banyak ia protes dan juga mengeluh. Akan tetapi ayahnya tetap menatap ke depan. Ia fokus terhadap jalan-jalan yang harus ia lalui, meskipun berbatu, meskipun banyak gelombang, meskipun berlubang, dan ia tetap fokus kepada jalan untuk menghantarkan anaknya ke sekolah menjadi tujuan mereka. Di tengah-tengah keluhan dari si anak, di tengah-tengah protesnya, kemudian kendaraan yang mereka berdua naiki akhirnya berhenti di sebuah gedung yang biasanya dilalui oleh anak ini, yang merupakan sekolah dari anak tersebut. Anak ini dihantar oleh ayahnya sampai depan pintu gerbang sekolah, tepat pada waktunya, tidak terlambat sedikit pun, dan akhirnya anak ini pun dengan sukacita berlari menuju sekolahnya untuk belajar. Dan ia melupakan keluhan-keluhan yang ia lontarkan kepada ayahnya sebelumnya. Ternyata tanpa sepengetahuan sang anak, si ayah tahu bahwa ternyata jalan yang biasanya mereka lalui harus ditutup pada hari itu karena ada acara yang dilaksanakan pada jalan itu. Sehingga mereka harus mencari alternatif jalan lain untuk dapat sampai ke sekolah si anak tersebut. Sehingga ayahnya dengan bersusah payah mencari jalan terbaik untuk anaknya meskipun jalannya harus berbatu. Meskipun jalannya lebih lama dibandingkan jalan yang biasanya. Akan tetapi ayahnya mampu mengantarkan anaknya ke sekolah tepat pada waktunya. Tanpa terlambat. Dan ia tahu jalan mana yang harus ditempuh oleh anaknya agar sampai pada tujuan yang sudah mereka tuju. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, bukankah seringkali kita juga demikian? Sama seperti anak tersebut.
Seringkali kita khawatir, seringkali kita protes, seringkali kita mengeluh jika kehidupan yang kita lalui tidak berjalan seperti biasanya. Jika kehidupan yang biasanya kita lalui tidak seperti apa yang kita rancangkan, tidak seperti apa yang sudah kita idam-idamkan, sehingga banyak sekali keluhan terlontar dari mulut kita. Protes kita berikan karena kehidupan tidak seperti apa yang biasanya kita rasakan. Entah karena harus stay di rumah terus sampai bosan, atau karena pekerjaan sekarang tidak seperti yang biasanya, tidak selancar sebiasanya, atau juga dengan hal-hal yang lainnya, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah relasi dengan orang lain, kebosanan, dan lain-lain sebagainya. Diberi jalan yang berbatu sedikit, kita mengeluh. Diberi jalan yang harus memutar balik, mencari jalan alternatif, kekhawatiranlah yang malah kita rasakan. Di dalam situasi dan kondisi saat ini apalagi, banyak ketakutan, banyak kekhawatiran, banyak kecemasan yang hinggap dalam diri kita. Dan kemudian kita lupa akan janji penyertaan Allah yang senantiasa menyertai kita di dalam setiap kehidupan kita. Matius 6 ayat yang ke-25 di situ berbunyi demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Lalu kemudian ayat yang ke-26. Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Matius 6 ayat yang ke-25 menekankan bahwa kita tidak perlu khawatir akan kehidupan kita. Untuk apa yang kita makan, untuk apa yang kita kenakan, untuk apa yang mencukupi kehidupan kita. Karena Allah senantiasa menyertai kita dan juga mencukupkan kita dengan apapun yang kita butuhkan. Kemudian di ayat yang ke-26 di situ dijelaskan bahwa burung-burung di udara saja diberi makan oleh Sang Bapa. Apalagi kita yang jauh lebih berharga dibandingkan burung-burung tersebut. Tentulah segala apa yang kita butuhkan tentu akan diberikan, akan dipenuhi, akan dicukupi oleh Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kita. Lalu, mengapakah kita harus khawatir dengan kehidupan kita? Hidup dan tubuh saja diberikan Allah bagi kita. Apalagi segala kebutuhan untuk mencukupi kehidupan itu sendiri. Tentulah Allah yang akan senantiasa memberikannya dengan kecukupannya untuk kita. Akan tetapi meskipun Allah mencukupi segala kebutuhan kita, bukan berarti berkat itu kemudian datang begitu saja dari atas langsung ada di hadapan kita. Tidak demikian. Sama seperti burung-burung yang harus terbang dari satu pohon ke pohon yang lain untuk mencari makan, demikian kita juga diminta untuk mengusahakan karya terbaik agar dapat menyambut berkat Tuhan yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Meski begitu, kita tidak perlu khawatir, karena segala usaha dan kerja kita tidaklah sia-sia. Ia telah menyediakannya dan kita menyambutnya di dalam setiap usaha dan kerja yang kita lakukan. Untuk itu Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, di dalam situasi dan kondisi yang saat ini sulit, tetaplah berusaha, tetaplah mengusahakan yang terbaik untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan tetaplah berpengharapan, berkeyakinan bahwa Allah senantiasa telah menyediakan segala kebutuhan kita, mencukupkan apa yang kita butuhkan. Kita menyambutnya di dalam setiap usaha maksimal yang kita lakukan di dalam hidup kita.
Saya akan menutup renungan kita pada hari ini dengan sebuah kutipan dari Sujiwo Tejo yang begini bunyinya. Menghina Tuhan tak perlu dengan umpatan dan membakar kitabnya. Khawatir besok kamu tidak bisa makan saja, itu sudah menghina Tuhan. Jadi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, kehidupan kita saat ini memang sedang sulit. Kita ada di masa di mana segala sesuatunya tidak berjalan seperti biasanya. Akan tetapi kita yakin dan percaya Allah yang telah memberikan kehidupan dan tubuh kepada kita akan senantiasa menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh tubuh dan kehidupan itu sendiri. Untuk itu, mari terus berpengharapan kepada Tuhan. Menyerahkan seluruh kekhawatiran dan juga ketakutan kita ke dalam tangan kuasa-Nya. Dan yakin Ia senantiasa menyertai kita dan mencukupkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.